guys, ketemu lagi kali ini dalam channel saya Made Alia Channel. Nah, kali ini saya ingin mengasih tutorial atau cara membuat lampu lalu lintas. Nah, pada proses ini tahap pemotongan dari aluminium lembaran, kita potong sesuai ukuran. Nah, ini ya guys hasilnya. Sudutnya dia berbentuk setengah lingkaran, kita potong menggunakan gunting kodok atau gunting besi. Nah, ini gunting ini nanti menghasilkan pinggirnya ujungnya tidak tajam dan berbentuk setengah lingkaran atau terbentuk L-nya lah. Nah, ini prosesnya ya guys, proses pemotongan tahap aluminium untuk daun lampu lalu lintas. Oke guys, lampu lalu lintas itu semua negara menggunakannya karena sebagai acuan untuk keselamatan di jalan. Banyak orang yang berusaha di bidang lampu ini atau advertising itu, mereka tidak di L ujungnya, jadi agak tajam karena memang menurut estetikanya dan keindahannya ya harus di L. Nah, memang seperti ini ya guys. Nah, ini yang sudah di L, rapih, terlihat rapih. Nanti proses ini masih melalui beberapa tahap-tahap lagi. Ini kita baru proses pemotongan aluminiumnya, belum sampai proses pembuatan daun lampunya dan pembuatan emboss dari pinggiran plat lampu ini. Karena plat lampu itu sudutnya, pinggirnya itu harus di emboss untuk kekakuannya. Jadi kena angin nggak ngeplek lah, atau nggak bergoyang-goyang lah. Nah, ini proses pengembosan ya guys. Ini alat emboss manual yang tidak menggunakan mesin. Alat emboss itu macam-macam, ada yang manual, ada yang mesin, ada yang press. Nah, ini saya gunakan ini alat emboss yang manual. Untuk para pengrajin lampu atau para produsen lampu atau teman-teman advertising tuh banyak yang tanya, "Bang, itu alatnya mahal nggak?" Gitu, banyak yang nanya itu. Nah, ini saya jelaskan ya, bahwa alat ini macam-macam jenisnya. Harganya ada yang mulai dari 2 juta sampai 5 juta. Yang 2 juta seperti apa sih Bang? Nah, yang 2 juta itu bahan alat rollnya ini, alat emboss ini bahannya nggak semuanya full baja. Jadi ada campuran besi tempaknya, dan ada pakai seng juga. Ada juga yang mahal, yang 4 juta, yang 5 juta sampai 4 sampai 5 juta itu yang full baja. Semuanya hasil bubutan, mulai dari gearnya, dari rodanya, dari putaran alat engkolnya itu full bubutan. Jadi memang harga itu tidak membohongi kualitas ya guys. Ya, di sini. Ada juga yang nanya juga ke saya, "Bang, kalau saya emboss aja berapa?" Gitu kan. Kalau emboss saja bisa kita bantu emboss, nanti sesuai ukuran platnya ya. Kalau untuk harganya tinggal di DM aja, di komen di deskripsi saya, silahkan di komen berapa harganya. Kalau yang ini ukuran 60 x 60 ya guys. Ini embossnya itu murah lah, sekitar 5.000 sampai 7.000-an upah embossnya. Untuk platnya bawa sendiri, nanti bisa kita embossin. Seperti itu guys. Berapa lama sih Bang embossnya? Untuk 100 lembar itu kita bisa 1 hari kelar. Karena di sini tenaga kerjanya sudah lama guys, dia sudah hampir 28 tahun lah bekerja
dengan aluminium rambu lalu lintas ini. Nah, tibalah pada saat proses penempelan. Bang, kadang-kadang saya pertanyaan netizen ya kan, pertanyaan subscriber saya, Bang, saya pernah nyopot stiker seperti ini Bang, tiba-tiba stiker saya melinting gitu, stiker saya kegulung sendiri, akhirnya nggak bisa dipakai, kebuang sia-sia tuh Bang stiker. Ya, saya jelasin, kalau untuk membuka stiker seperti ini, usahakan di meja yang rata, jangan dipegang, dilepas tanpa ada alasnya di bawah. Karena alasnya gunanya adalah untuk meratakan stiker dan tidak melintingnya stiker ketika dilepas dari stikernya, dasarnya stiker dan kertas penempel stiker itu jadi nggak lepas. Nah, di sini saya menggunakan cairan atau air biasa sih sebetulnya, nggak spesial banget air itu, air biasa pun bisa, kita kasih sampo pun bisa. Gunanya untuk apa sih Bang, kok dikasih air? Ada yang tidak dikasih air juga menempelnya. Kalau dia tidak menggunakan air, itu ketika ada kesalahan tidak bisa direvisi. Kalau kita revisi, atau stikernya bisa rusak, atau stikernya sobek, seperti itu. Tapi kalau kita kasih air, nah contoh yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan air sampo. Nah, ini kalau ada terjadi kesalahan penempelan, ini bisa diangkat, dicopot lagi, dipasang lagi, tidak masalah. Selagi stiker yang nempel di plat itu tidak kita scrub ya. Kalau kita scrub nanti dia akan permanen nempel. Tapi kalau kita atur dulu, kita setting dulu, kita goyang-goyang karena ada masih airnya di dalam stiker antara stiker dan plat, itu masih bisa kita geser-geser. Tapi kalau udah kita tarik, kita scrub, ya udah nempel permanen dia. Kita angkat lagi agak susah biasanya. Jadi gunanya cairan itu hanya untuk mempermudah cara penempelan ya guys. Nah, ini beberapa yang udah jadi, ini kita dasari. Jadi tahap rambu itu pemotongan plat, pengembosan, dasarnya stiker rambu, nanti baru kita kasih gambar di atasnya, baru selesai. Nah, ini dasar-dasarnya guys. Nah, ini proses penempelan gambar di atas daun rambu. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita kasih transpaper. Ini plastik bening ini namanya transpaper. Macam-macam harganya, macam-macam mereknya, ada yang murah sampai yang mahal. Tergantung kantong kita dan sesuai kebutuhan kita aja sih sebenarnya. Nggak standar harus pakai yang mana. Yang penting bisa kita gunakan untuk transpaper, memindahkan dari hasil cuttingan ke daun rambu, seperti itu ya guys. Nah, kali ini saya praktekkan menempelkan gambar di daun rambu. Kebetulan ini adalah rambu jenis K3 untuk industri kimia. Nah, seperti ini guys. Ada juga rambu untuk jalan lalu lintas di jalan raya, ada gambar letter S, letter P, atau pejalan kaki, sama aja sih, cuma tergantung gambarnya aja apa yang kita mau tempel, seperti itu guys. Nah, di sini tibalah saat pemisahan, di mana letak gambar yang akan kita tempelkan. Ini kita gunting, kita pisahkan. Yang tulisan kita taruh di bawah, yang gambar kita taruh di atas. Jadi kita cuttingnya itu semuanya kita cutting, nanti penempatannya kita yang atur. Ya, kalau kita aturnya langsung di mesin cuttingnya, nanti boros pemakaian stiker. Jadi kita sesuaikan aja tempat-tempat yang kira-kira masih bisa untuk penempatan tulisan atau gambar, ya kita sesuaikan aja. Jadi kita menghemat stiker. Karena kalau model cutting stiker ini banyak, itu tuh kan ada yang warna putih-putih, itu tadi awalnya stiker hitam semua. Nah, itu ada yang nggak digunakan, dikelet, dibuang, jadi kan sia-sia. Tapi kalau kita bisa manfaatkan, kita kasih gambar apa yang kita akan gunakan, ya kasih aja. Jadi lebih menghemat lah, seperti itu guys. Nah, ini proses penempelan ya guys. Kita tunggu.
berapa lama sih bang nempel dari plat sampai menjadi gambar? Nggak lama kok, tergantung orangnya dan tergantung keahliannya. Ada yang butuh waktu 2 menit, ada yang butuh waktu 5 menit. Nah kebetulan orang saya ini sudah 8 tahun kerja di lambu, jadi ya skillnya agak mumpuni lah, agak lumayan. Ini ada warna putih dan warna merah karena untuk logo kimia ya. Ini pun jadinya 2 stiker itu. Putih dulu kita dasarin, baru kita kasih merah, lalu atasnya kita kasih gambar, berarti 3 stiker kita butuh. Tapi kalau yang larangan perboden lah, perboden itu cuma pakai 2 stiker, dasarnya merah, lambangnya putih. Nah ini proses penempelan gambar ya guys. Jangan lupa kita kasih air juga proses penempelan gambarnya. Jadi nanti kita ukur sisi kirinya berapa, sisi kanan berapa, atas berapa, bawah berapa senti. Jadi biar posisinya simetris di tengah-tengah. Seperti itu guys. Nah ini kita lepas ya dari transpapernya. Jadi kertas penempelnya ini nggak ikut stikernya, itulah gunanya transpaper. Kertas ini nggak ikut kepada stiker yang kita tempel itu. Nah seperti ini, baru kita kasih air. Itulah gunanya air. Ada yang bilang nggak bagus bang stiker itu dikasih air. Ya tergantung orangnya. Ada yang keahliannya bisa langsung tempel tapi resikonya tinggi. Ada yang dikasih air tapi kita bisa setting posisi kedudukan dari gambar tersebut. Ya tergantung para yang nempel aja, gimana happy-nya, bagaimana sukanya. Nah setelah stikernya, gambarnya sudah tertempel, sekarang saatnya kita melepas transpapernya ya guys. Jadi transpaper itu gunanya hanya sebagai perantara aja. Kita lepasnya pelan-pelan ya guys, jangan terburu-buru, takutnya gambarnya itu nanti ikut ketarik juga oleh transpaper. Jadi pelan-pelan, butuh kesabaran, butuh ketelitian, dan butuh ketelatenan. Nah seperti ini guys ya, kita copot pelan-pelan. Nah ini sebelahnya sedang menempel dasar warna biru ini, lambu ini dasar. Nah ketika kita sudah mendasari, biasanya kan ujung-ujung itu ada agak lebih lah stikernya, kita kikil. Jadi motongnya itu bukan menggunakan cutter atau menggunakan gunting, tapi menggunakan kikil. Saya rasa cukup sekian ya guys tutorial pembuatan lampu lalu lintas untuk kali ini. Nah ini yang sudah jadinya ya guys. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.